Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja asyhurun ma'lumat. Faman farada fihi nal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan anugerah kepada kita. Salah satunya adalah anugerah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah rutinitas berupa sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Dengan harapan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan Allah terima amal ibadah kita dengan pahala berlipat ganda dan Allah loloskan hajat kita. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pula tercurahkan kepada keluarga baginda Rasulullah, kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'at hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Bihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awal Mei kemarin saudara dan saudari kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah memenuhi urutan atau waiting list, mereka pada saat ini sudah berada di tanah suci. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu lamanya waiting list, dengan beratnya risiko yang akan diterima oleh saudara dan saudari kita yang melakukan ibadah haji, dan begitu hebatnya atau beratnya biaya yang harus mereka bayar,
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lakukan itu dengan keikhlasan yang tinggi. Dan bahkan ketika kematian menjemput mereka, mereka sudah siap. Maka jangan kaget waktu di pesawat saja saudara kita sudah ada yang meninggal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang memotivasi mereka? Salah satunya adalah ingin menjalankan perintah Allah dalam bentuk rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji jika mampu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hebatnya ibadah haji jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk salah satu rukun Islam yang kelima. Berbeda sekali dengan rukun-rukun Islam baik yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh yang satu dengan umroh yang lainnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penebus dosa atau pengampun dosa. Kemudian kata baginda Rasulullah, al-hajjul mabrur, dan haji yang mabrur itu laisa lahu jazaun ilal jannah, tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu satu cita-cita, satu harapan orang-orang yang berangkat ke tanah suci pada hari ini atau kemarin atau pada tahun ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah agar mereka ketika kembali ke tanah air dalam rangka mendapatkan ibadah haji atau predikat ibadah haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bagaimana agar kita mendapatkan predikat haji yang mabrur? Tentu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus siap dengan keilmuan yang telah Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuangkan kepada kita. Tata cara bagaimana seperti hajinya haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita bahwa haji itu sangat amat berat, luar biasa, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dengan biaya yang besar, kemudian perjalanan yang penuh risiko, kemudian juga dengan menunggu yang begitu lama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sekelumit ini khatib akan menyampaikan ada satu kiat yang perlu khatib sampaikan pada saat ini, agar kita, siapa tahu di antara kita ada yang ingin melakukan ibadah haji, kemudian termasuk di antara kita mungkin ada yang akan melakukan ibadah umroh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Apa mimpinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Rupanya beliau bermimpi pada suatu malam melihat para sahabat ketika setelah penaklukan kota Mekah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang dicukur gundul dan ada sebagian dari mereka yang dicukur pendek. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sampaikan mimpi itu kepada para sahabat. Dan bahkan di kerumunan para sahabat terdapat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Maka ketika cerita itu disampaikan oleh baginda Rasulullah, orang-orang munafik menunggu kapan benar atau tidak yang telah dilontarkan oleh Muhammad, bahwa beliau bermimpi suatu saat Ka'bah akan ditaklukkan oleh baginda Rasulullah bersama para sahabat, dan Rasulullah dan Muhammad melihat
Di antara mereka ada yang dicukur gundul dan ada yang dicukur pendek. Maka orang-orang munafik dan orang-orang musyrik mengolok-olokkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngimpinya baginda Rasulullah tidak mungkin tidak terjadi. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah penaklukan kota Mekah oleh baginda Rasulullah dan para sahabat, dan itu suatu bukti, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya pada surat Al-Fatah. Apa kata Allah? Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidil harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benar terbukti Makkah dikuasai oleh baginda Rasulullah dan oleh para sahabat ketika itu. Maka turunlah ayat yang tadi khotib bacakan. Kata Allah, laqad sadaqallahu rasulahu ruya, benar-benar Allah telah membuktikan mimpi Rasulnya. La tadkhulunnal masjidil harama insyaallahu aminin. Kau masuk Masjidil Haram dalam kondisi aman, muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Sebagian di antara kalian ada yang dicukur gundul dan ada sebagian dari kalian yang dicukur pendek. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ayat itu turun kepada baginda Rasulullah, maka Rasulullah mengumpulkan kembali sahabat-sahabat yang kebarengan. Di kerumunan itu terdapat orang-orang atau sahabat yang dicukur gundul setelah bertahalul, dan ada sebagian dari mereka yang dicukur pendek. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kerumunan itu, perkumpulan itu, baginda Rasulullah melontarkan doanya kepada para sahabat. Apa doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Rasulullah, rahimallahul muhalliqin, semoga Allah merahmati orang-orang yang dicukur gundul. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didoakan adalah sahabat-sahabat yang dicukur gundul. Maka pantas ketika itu sahabat-sahabat yang dicukur pendek bertanya kepada Rasulullah, amal muqassirin ya Rasulullah, adapun kami yang dicukur pendek bagaimana ya Rasul? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah baginda Rasulullah menjawab pertanyaan para sahabat yang dicukur pendek? Jawabannya adalah tidak. Dan bahkan yang kedua kali, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah berdoa kembali dengan konteks yang sama, dengan kalimat yang sama, rahimallahul muhalliqin, semoga Allah merahmati orang-orang yang dicukur gundul. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu para sahabat yang dicukur pendek semakin penasaran. Mereka bertanya, wa amal muqassirin ya Rasulullah, wa amal muqassirin ya Rasulullah, adapun kami yang dicukur pendek bagaimana ya Rasul? Pertanyaan yang kedua kali dilontarkan oleh para sahabat yang dicukur pendek. Apakah Nabi Muhammad menjawab pertanyaan itu? Jawabannya adalah tidak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah yang ketiga kalinya berucap kembali dengan redaksi doa tadi, dengan redaksi yang sama. Kata baginda Rasulullah, rahimallahul muhalliqin, semoga Allah merahmati orang-orang yang dicukur gundul. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak saking penasaran para sahabat yang dicukur pendek ketika itu, mereka bertanya kembali kepada baginda Rasulullah, wa amal muqassirin ya Rasulullah, wa amal muqassirin ya Rasulullah, wa amal muqassirin ya Rasulullah, adapun kami yang dicukur pendek bagaimana ya Rasul? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang ketiga dijawabkah oleh baginda Rasulullah? Jawabannya adalah dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat wal muqassirin, dan juga orang-orang yang dicukur pendek. Artinya apa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti orang-orang para sahabat itu ketika itu, mereka yang dicukur gundul,
didoakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 kali, sedangkan orang-orang atau sahabat-sahabat yang dicukur pendek ketiga itu didoakan oleh baginda Rasulullah cukup 1 kali. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silakan keterangan ini dibuka pada fikih sunnah pada bab haji. Pantas kalau Imam Syafi'i yang kita anut jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menetapkan rukun daripada rukun tahallul adalah dicukur gundul. Meskipun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para mazhab yang lain cukup dengan kita mencukur atau memotong 7 helai daripada rambut kita. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi khatib sampaikan betapa ironisnya dan betapa disayangkan ibadah haji yang sudah kita tunggu jauh-jauh dengan biaya yang besar, kemudian risiko yang luar biasa, dengan cita-cita yang sangat besar ingin menjadi predikat haji yang mabrur, ternyata di antara kita tidak mau melaksanakan perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan khutbah yang sekelumit ini pada siang hari ini, bagi kita, saudara kita, mudah-mudahan yang akan berangkat ke tanah suci, mereka mendapatkan haji yang mabrur dan mabruroh, tentu dengan ilmunya yang telah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk kita yang akan berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Barakatul Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala rammir raqiq wal admi daqiq salatun biha min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq wa ziyarataka bi nabihi wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ballighna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma ballighna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma ballighna ziyarata Makkah wal Madinah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mazkura wa dzambana dzanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadz zulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun wala dzikrul akbar. Aqimus shalah.